Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan penjelasan Pak Luhut ya tentang family office yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia. Judulnya, Luhut bilang family office bisa datangkan dana asing hingga 8.900 triliun. Ditayangkan tanggal 15 Juni 2026 jam setengah 8 pagi. Ini ada gambar Pak Luhut dalam suatu kesempatan didampingi oleh anggota Dewan Ekonomi Nasional yang lain. Nah, beritanya begini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan optimistis pembentukan family office di Indonesia berpotensi menarik penempatan dana asing hingga 500 miliar dolar atau sekitar 8.900 triliun ya, kurs 17.800 rupiah. Family office ini rencananya akan dilokalisasi dalam International Financial Center di Bali. Luhut mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara tengah mempersiapkan forum internasional terkait family office yang bakal digelar pada 18 Juli 2026. Dan Antara akan mengundang sesuai arahan Presiden, orang-orang yang punya duit dari dunia. Per tadi malam saya dengar ada potensi sekitar 500 miliar dolar yang mau datang ke sana, kata Luhut, selepas flag off BTN Jaktim kemarin 15 Juni 2026. Nah, Luhut pun menilai pengembangan family office ini terlambat bagi Indonesia karena banyak negara sudah memulai konsep ini terlebih dahulu seperti Singapura dan Hong Kong. Mengenai pengembangan family office, dia meminta agar masyarakat tidak mengaitkannya dengan APBN alias dianggap pemborosan. Nggak ada urusan itu, kata Luhut. Nah, mantan Menteri Maritim dan Investasi ini meyakini family office akan memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan nasional, terutama memperkuat pasar saham dan meningkatkan persepsi lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia. Family office juga saya kira membuat penguatan saham kita, penguatan rating kita, tegasnya. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan Luhut minggu lalu di Istana Kepresidenan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Luhut mengatakan bahwa Presiden sudah memberikan arahan mengenai pertemuan besar di Bali pada Juli mendatang. Sebelum saya teruskan, saya komentari dulu beberapa poinnya ya. Pertama, ini akan ada pertemuan International Financial Center di Bali. Luhut sebagai, ini saya tidak tahu, ini mungkin acara salah satu pengarahnya adalah Dewan Ekonomi Nasional. Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan di acara tersebut yang paling diharapkan adalah family office masuk ya, arti sekurang-kurangnya ikut di sana lalu kemudian memberikan komitmen terhadap masuk modal di Indonesia. Tidak main-main ini. Kalau menurut bocorannya ini 500 miliar dolar ya. Gede banget loh ya. Sebagai informasi saja, saat saya bicara kepada ibu bapak saudara-saudara ini, total modal asing yang di Indonesia itu ya hanya sekitar 780, saya bulatkan 800 miliar dolar ya. Seluruhnya nih akumulasi sepanjang Republik ada, ya tentu dihitung dengan yang termasuk luar yang sekarang stay, itu baik yang berupa modal investasi langsung, jadi berupa pabrik, perusahaan, ya kurang lebih sekitar 300-an miliar. Nah, yang berupa duit di saham, di surat utang, lalu di perbankan ini kurang lebih 500, jadi hampir 800. Kebayang nggak? 300 berarti yang sifatnya adalah investasi. Ini 500. Berarti kalau benar ini terjadi, mengalahkan prestasi sekian dekade ya. Itu dulu satu, bahwa betapa angka yang dinarasikan ini angka yang sangat besar. Nah, yang kedua, ini family office ya. Nah, family office itu ya namanya juga family kan, perusahaan keluarga, tentu dia tetap memenuhi kaedah-kaedah yuridis ya, hukum di masing-masing negara atau kaedah hukum internasional. Tapi gampangannya sebagai perbandingan, dia kalau misalnya dengan lembaga investasi atau dengan hedge fund gitu kan, hedge fund kah, kemudian investment banking ya dan sebagainya, atau dana pensiun kan, dia mengelola dana banyak orang ya. Kalau hedge fund, kalau apalagi kalau dana pensiun atau SWF bukan yang dana antara, yang dunia kan dia mengelola dana suatu negara. Nah, ini family office ya
ya dana keluarga gitu ya. Nah, yang biasa disebut-sebut family office gede di dunia itu antara lain ya Bill Gates, Jeff Bezos gitu. Orang lebih begitu family office di sana. Sebenarnya pada level Indonesia, meskipun kita tidak lazim menyebutnya family office, ya keluarga Jarum Hartono, keluarga Salim, ya keluarga ya itu family office pada dasarnya kan. Ya gitu, bahwa dia punya di family office itu ada PT-PT di bawahnya soal lain. Jadi ini bukanlah barang baru. Jadi kata Pak Luhut tadi baru dalam konteks prakteknya si family office yang luar masuk ke sini. Kalau di sininya sendiri family office kan sudah jalan. Ya itu yang kadang-kadang kita sebut oligarki kan. Tergantung sudut pandang. Ya kalau bicaranya soft ya family office kan. Kalau bicaranya agak sarkas ya oligarki kan. Begitu. Nah, lalu yang menarik di sini disebut-sebut Danantara ini mempersiapkan. Oh, jadi maaf, forum ini ternyata forumnya Danantara, berarti Dan-nya kan pendukung ini. Nah, kalau begini, bener nggak ini pernyataan Pak Luhut ini? Berarti Danantara ingin targetnya agar family office itu masuk ke Indonesia. Ya, saya tidak bisa menilai ya. Maksud saya ya, kita sebagai sebuah negara yang terbuka terhadap investasi asing masuk, kan tidak membedakan antara dia family office kah, dia duit negara lain, atau duit bank di negara lain, atau apa, atau perusahaan, sepanjang dia mengikuti tata kelola ya. Dia masuk ke sektor mana yang diperbolehkan, dia masuk memenuhi syarat-syarat hukumnya, dia masuk juga dengan prospektus yang win-win ya, yang menguntungkan dia sebagai investor, tapi juga membuat kita ekonomi bisa berkembang. Lalu ketika ada satu entitas yang disebut family office mau dikasih karpet merah, banyak panjang cerita kalau menurut saya. Ya, emang kita serius bahwa di dalam beberapa wacana lain kita anti oligarki, kita pengen nasional, pengen negara yang berperanan penting. Ya, kelolaannya Jeff Bezos atau kelolaannya Bill Gates lebih besar dari kelolaannya APBN ya, bahkan mungkin Danantara kalau Danantaranya beneran dihitung ya, seperti itu. Memang begitu maunya kita, maunya rakyat Indonesia. Yang dimaksud nasionalismenya apa gitu. Ini kan banyak ini pembela bahwa orang-orang yang tidak setuju kebijakan pemerintah ini anti asing, pro asing, tidak nasionalis. Lah ini terang-terangan kok Pak Luhut mau ngajak family office dengan Danantara. Jadi menurut saya stigma anti atau pro asing itu nggak perlu. Kita harus di detailnya, di rinciannya Pak. Tuh ya. Dan saya ulangi, angka 500 miliar dolar itu angka yang untuk yang kesekian kalinya setiap kali membicarakan besaran-besaran keuangan pemerintah atau yang mewakili pemerintah, ini bicara terlalu jauh ya. Ya nanti hasilnya apa nggak jelas. Saya ulangi ya, sekarang ini ada kurang lebih 800 miliar dolar modal asing yang beroperasi di Indonesia. Yang khusus di sektor real itu hanya 300-an miliar dolar. Yang di portofolio ya kurang lebih 200-an, yang 200 lebih sedikit, 200-annya lagi di lembaga keuangan. Di total itu, ini tiba-tiba kita berharap akan ada 500 miliar masuk ya. Kalau ini beneran masuk, rupiah bisa jadi 10.000 ya. Tapi bukan soal rupiah atau berapa, tapi memang kita mau pola itu, pengelolaan negeri ini. Nah, saya baca lagi ya. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan. Presiden memberikan arahan lagi mengenai IFC, Family Office, yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, dan berharap itu ada potensi kira-kira beberapa ratus miliar dolar yang kemungkinan akan masuk Indonesia. Jadi kita konkret saja deh. Sebetulnya pemerintahan ini ingin mengembangkan ekonomi dengan tetap berbasis kepada pasar, peran swasta yang besar tentu, dengan pengalaman masa lalu di mana pasar dan swasta itu tanda petik ada yang rakus, bahkan ada yang curang, maka lalu dilakukan regulasi yang lebih ketat agar mereka setor lebih banyak kepada negara, atau kalau perlu beberapa yang mereka digantikan oleh BUMN atau negara, atau bagaimana, atau mereka masuk lagi lebih banyak, silakan mereka kuasai ini, kami hanya ikut saja. Kan ceritanya jadi begitu kalau seperti ini. Nah, sementara ekonom atau pengkritik yang antek asing, antek Soros, ya Soros nggak masuk daftar ini, adanya Bill Gates, Jeff Bezos dan lain sebagainya. Dan jangan lupa family office juga sudah ada di Indonesia. Mau dia family office, mau dia swasta biasa atau apapun, sebetulnya tidak soal kan, asal mereka mengikuti
aturan main yang jelas dan konsisten. Dan aturan main itu ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan teknokratis, ilmiah, dan belajar dari praktek pengalaman banyak negara, dan yang penting tetap berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia.